membahas tidak hanya tentang bahaya dari narkotika ini, tapi kita juga akan mengenali berbagai hal tentang narkotika dari berbagai perspektif yang berbeda-beda. Mungkin orang mau untuk berhenti, tetapi dia tidak bisa berhenti karena ketergantungan tubuh memaksa dia untuk menggunakannya lebih. Nah, dia tidak bisa mengontrol hal itu tidak bisa mengontrol. Makanya pentingnya rehabilitasi. Apalagi sasaran utamanya kan mereka-mereka yang mungkin sudah doyan mabuk karena sudah terbiasa, jadi mudah untuk masuk. Nah, ditawari sehingga mungkin mereka percaya bahwa itu jadi doping untuk fisiknya lebih kuat dan sebagainya untuk Kalau kita berbicara tentang narkotika, pasti setiap kita punya gambaran yang berbeda-beda pula. Misalkan tentang seseorang yang hidupnya berantakan, seseorang yang jauh dari keluarga, seseorang yang hidup dengan kecanduan, dan bahkan kita mungkin masih berpikir kalau narkotika itu sangat jauh dari kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya sebenarnya narkotika itu sangat dekat dengan kita dan bahkan bisa mendekati kita lewat hal-hal yang terlihat sederhana. Misalnya ajakan dari teman, rasa penasaran, ataupun kalimat-kalimat sepele kayak coba dulu aja lah sekali aja gitu. Nah, kali ini di Stereotype Podcast kali ini bersama saya Dila dan bintang tamu spesial kita Kak Domi ya Kak. Halo Kak Domi. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Nah, kita akan membahas tidak hanya tentang bahaya dari narkotika ini, tapi kita juga akan mengenali berbagai hal tentang narkotika dari berbagai perspektif yang berbeda-beda. Nah, pada intinya nanti kita akan semakin menyadari bahwa sebenarnya narkotika ini memang sangat-sangat berbahaya. Bukan begitu Kak Domi? Memang sangat berbahaya, makanya kita harus banyak promosi biar orang tahu bahwa narkoba itu berbahaya, sehingga kita jangan dekat-dekat begitu ceritanya. Nah, kalau di rating nih dari 1 sampai 10, seberapa berbahaya sih narkoba itu Kak? Kalau mau di rating 1 sampai 10, dia mungkin berada di posisi 10 ya, atau bahkan 11 dari bisa 10 ya. Kalau seandainya dikasih range-nya sampai 11-12an, mungkin dia ada di atas 10. Di atasnya 10 itu. Iya. Oke, itu berbahayanya memang untuk diri kita, tapi untuk lingkungan juga berbahaya ya Kak? Gimana tuh Kak? Dampak dari narkoba itu memang sangat luas. Jadi tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Orang yang menggunakan bahkan juga berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mungkin kalau kita melihat generasi muda itu yang kita takutkan, karena kita tahu bahwa generasi muda ini adalah fondasi dasar yang lagi dibangun negara untuk mempersiapkan generasi emas di 2045. Ya, Nah, bayangkan kalau generasi emas yang kita gadang-gadang di tahun 2045 kita mau capai dengan baik, hasilnya diharapkan emas, tapi kita takutkan bukan emas yang kita capai, malah mungkin besi tua. Itu yang kita takutkan, sehingga memang karena yang kita takutkan adalah ketika generasi-generasi muda ini terlibat di dalam dunia peredaran narkotika, maka dengan dampak narkoba yang berdampak terhadap fisik dan mental ini, maka cita-cita yang diharapkan tidak akan tercapai, karena narkoba juga memiliki sifat ketergantungan yang luar biasa. Dia harus terus menerus, apalagi kalau generasi muda itu dia memiliki umur yang panjang. Betul. Nah, ini menjadi target utama dari dunia peredaran narkoba atau orang jahat nih, karena memang sifatnya ketergantungan. Jadi anak-anak muda masih memiliki umur yang panjang, hari ini dia pakai, dia masih membeli lagi, membeli terus karena dia punya jangka waktu pemakaian yang panjang, sehingga mereka jadi sasaran atau pangsa pasar yang besar. Nah, sehingga itu yang kita takutkan di generasi muda kita. Kalau targetnya orang tua kayak bentar lagi ini mau dia sudah selesai. Makanya salah satu sasaran empuk kita adalah generasi muda. Nah, berbicara soal generasi muda, terlebih mungkin kalau usia-usia mungkin kelompok remaja sampai dengan kelompok mungkin usia-usia sebelum 21 atau usia-usia sekolahan berarti ya Kak? Ya, remaja akhir. Dari survei yang dilakukan, jadi survei prevalensi terhadap penyalahgunaan narkoba di tahun 2025, survei yang terakhir itu kita berada
pada posisi sekitar 4,15 juta orang yang menggunakan narkotika. Nah, hampir seperempatnya itu adalah generasi muda yang tadi digadang-gadang untuk Indonesia Mas tadi. Nah, kalau seperempat berarti mungkin hampir sekitar 1 jutaan Yang generasi muda menggunakan- kita yang menggunakan narkotika. Nah, sehingga dia tidak mewabah kemana-mana, merebet kemana-mana karena tidak hanya berdampak diri sendiri, tetapi bisa ke sekitarnya lingkungannya. ya, betul ya, apalagi keluarga terdekat kali Iya, ya, Kak. Wah. justru malah orang terdekat yang mungkin bisa terkontaminasi lagi Iya, dengan betul. beranak, sehingga kampanye seperti mungkin melalui stereotype podcast hari ini cukup membantu kami. Terima kasih sebelumnya karena mungkin melalui sudah datang ya, Kak. baik melalui momentum seperti ini kita saling sharing atau saling membagi informasi. Jadi efektif, efisien, semua bisa berjalan tanpa harus war-war program anggaran yang besar-besar, tetapi yang penting tujuan kita tercapai bahwa betul. mengedukasi, memberikan informasi itu menjadi memang sangat penting. Ya, karena tindakan preventif lebih baik ya, Kak, Lebih baik daripada sudah nantinya terlanjur, iya, apalagi betul. itu tadi adiksi tadi, ketergantungan tadi, Ketergantungannya sifat ya, dari narkotika, sehingga susah untuk memang dia lepas dari peredaran. keluar dari itu Keluar susah dari gitu ya, peredaran, Kak. Oke, iya. oke. Nah, sebelum kita ngomong lebih jauh nih, kan narkotika itu ada banyak sekali jenisnya ya, Kak. Siap. Nah, itu adakah jenis tertentu yang lebih berbahaya dibandingkan yang lain, apa semuanya mempunyai bahayanya sendiri-sendiri gitu, Kak? Iya, narkotika itu sendiri sebenarnya mungkin kalau kita baca pada Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, di mana ada banyak penggolongan narkotika. Jadi narkotika itu digolongkan dalam 3 bagian, Oke. golongan 1, 2, dan 3. Oke. Nah, yang paling berbahaya itu adalah golongan 1. Jadi golongan 1 itu tidak digunakan untuk alasan apapun. Oh, termasuk medis? Termasuk medis, Oh. hanya digunakan untuk penelitian, Oh. tapi itu pun harus izin dari Kementerian Riset dan Teknologi. Oh, contohnya apa Nah, tuh? contohnya seperti penggunaan ganja. Oh, ganja itu masuk Ganja golongan satu ya? termasuk golongan Oh, 1. padahal ladang ganja ini Iya. Makanya pernah ada kasus mungkin di salah satu daerah yang pernah menanam ganja untuk alasan pengobatan Iya, betul-betul. Saya istrinya pernah dan baca sebagainya. Itu memang tetap diproses secara hukum karena undang-undang kita belum memperbolehkan Ganja itu. ini. Dia masih masuk dalam golongan 1 yang memang hanya untuk penelitian, tidak untuk alasan apapun. Nah, berbeda dengan yang golongan yang kedua dan ketiga. Nah, kalau golongan yang 2 dan 3 itu bisa digunakan untuk pengobatan. Golongan 2 dulu ya. Kalau golongan 2 itu memang bisa digunakan untuk pengobatan, tetapi dia menjadi alternatif terakhir dari Setelah dokter. nggak ada yang Setelah lain nggak ada gitu. yang Oh, lain. oke, Nah, gitu. tetapi harus atas persetujuan dokter. Kan dokter. dokter minimal memahami orang ini kondisinya seperti ini, umurnya sekian, sehingga dosis yang diberikan harus tepat sehingga setelah akhir dari penggunaan tidak menimbulkan ketergantungan atau adiksi betul, tadi. iya. Nah, kemudian yang ketiga Contohnya itu apa, Kak, kalau golongan nah, 2 itu biasanya lebih banyak pada penggunaan obat-obat bius yang di rumah sakit dan sakit. seperti itu. Mungkin mereka Operasi menggunakan gitu-gitu ya? untuk operasi-operasi besar seperti itu. Mungkin kadang-kadang mereka menggunakan tipe yang seperti ini, tetapi itu sudah alternatif terakhir. Oke. Ah, Selagi ada yang lain jangan selagi yang pakai lain dulu. jangan dulu. Kemudian yang berikut juga adalah yang golongan 3. Nah, golongan 3 ini banyak digunakan oleh dokter untuk pengobatan. Nah, itu ada beberapa obat tertentu yang memang digunakan dokter untuk pengobatan setelah misalkan pengobatan dengan obat tipe ini mungkin sudah Udah nggak mempan udah kali tidak ya. mempan, sehingga mereka menaikkan dosis atau menggunakan tipe yang skala lebih tinggi untuk pengobatan. Tetapi lagi-lagi itu di bawah pengawasan dokter. Makanya berobat harus ke dokter, bukan berobat di pengobatan yang Yang gimana-gimana gitu. yang gimana-gimana begitu. Jadi yang tidak resmi Iya, sehingga betul. mudah dikontrol. Nah, sebenarnya ada gunanya. Ketika misalkan tiba-tiba kita pergi di satu daerah, tiba-tiba kita tidak tahu, tiba-tiba ada Pemeriksaan pemeriksaan. gitu ya, heeh. Nah, diperiksalah kita tes urin oh, iya, atau dan betul. sebagainya, tiba-tiba terdeteksi hasilnya kita positif. Padahal kita tidak pakai Padahal nih. kita menggunakan untuk pengobatan Oh, sebenarnya. iya, Nah, bagaimana bukan kita untuk ini ya. meyakinkan penyidik atau meyakinkan pemeriksa, penyelidik dan sebagainya? Salah satu caranya hanya bisa dengan itu. Membuktikan bahwa kita betul-betul menggunakan untuk pengobatan, bukan penyalahgunaan. Itu adalah dengan cara Surat dari dokter gitu. dari ya, dokter Kak? bahwa saya menggunakan pengobatan. Oh, oke. Jadi- Itu misalnya kayak obat penenang gitu. Kita kan ini Ya, atau ada kayak gitu ya, beberapa kategori obat-obat tertentu, kategori penenang atau obat-obat tertentu yang memang dipandang dokter memang harus diberikan untuk mengatasi itu diberikan. Oke, Tetapi oke. itu secara resmi tidak disalahgunakan. Ya, Yang berarti menjadi tetap masalah harus ada adalah disalahgunakannya. Nah, itu tuh kalau udah disalahgunakan ketergantungan, nah yang Iya, rugi kan iya, sendiri ya. karena gitu. itu dia dokter kan memahami sekolah kedokteran dan sebagainya. Sejauh sehingga mana ini boleh sejauh mana dipakai ini gitu boleh ya, Kak? dipakai. Iya. Nah, itu kan kita udah tahu beberapa jenis-jenisnya itu ya, Kak.
Kalau untuk seseorang yang menggunakan narkotika itu kita bisa lihat dari luarnya saja kah gitu? Sebenarnya mungkin untuk mendeteksi, mengetahui orang secara kasat mata ya. Dari luar saya memandang seseorang mungkin agak susah. Karena apalagi dia di tahap awal penggunaan. Jadi hari ini mungkin saya baru mau mencoba sekali. Mungkin tidak begitu kentara, tidak begitu kelihatan ya. Mungkin pada saat obat ini mungkin lagi bereaksi, tergantung tingkat dosisnya juga. Bagaimana sih reaksi yang timbul pada saat obat ini lagi bekerja, mungkin agak sedikit kelihatan. Tetapi tergantung juga seberapa besar dosis yang dia pakai dan sebagainya. Nah, biasanya kalau berawal dari awal pakai ini, orangnya tidak berhenti untuk memakai, mulai masuk pada kategori memakai secara rutin, lalu mulai masuk pada teratur pakai, sampai kemudian menjadi dia candu. Nah, pada saat dia candu atau sudah mulai teratur pakai, hari ini pakai, mungkin besok harus pakai lagi, pokoknya rutin setiap hari. Nah, pada tahap-tahap seperti itu biasanya agak sedikit kentara sih sebenarnya. Misalkan kita lihat orangnya suka mengurung diri di dalam kamar karena mereka takut ketahuan. Persepsinya mereka kan, oh ya begitu saya keluar takut ditangkap aparat dan sebagainya. Kemudian biasanya ada sayat-sayat di tangan karena mereka berasumsi bahwa ketika kita mengisap darah, jadi pada saat mungkin dia lagi sakau, tubuhnya memang lagi mau membutuhkan, baru produknya tidak ada. Nah, mungkin karena tidak ada uang untuk membeli, atau misalkan karena ada uang tetapi stok yang dikirim belum nyampe dan sebagainya kan. Saat dia sudah teratur pakai kan bagaimanapun juga ketika dia lagi otaknya harus mencari cara. Nah, salah satunya adalah menghisap kembali darah, menyayat badan, menghisap darah karena yang terbersih di otak mereka sisa pemakaian dari sebelumnya itu masih tersimpan. Nah, sehingga untuk memuaskan pikirannya. Nah, kemudian kadang-kadang suka agresif. Kemudian kadang-kadang begitu dia lihat dari kondisi fisik mulai ada penurunan berat badan. Kemudian ada kadang-kadang sering identik dengan mata merah. Kemudian gitu ya? Kemudian kadang-kadang sering disertai dengan jarang mandi. Itu pada saat karena mereka percaya halusinasi tadi. Karena salah satu dampaknya juga halusinasi. Jadi di halusinasi tadi mereka beranggapan bahwa ketika saya mandi, narkotika yang seharusnya dalam tubuh tuh ikut terhanyut terbawa air. Tapi mereka itu sebenarnya mau menghilangkan itu dari tubuhnya makanya, ya. Iya, makanya stoknya harus selalu ada biar nanti disayat-sayat lagi. Nah, makanya mereka jarang mandi seperti itu. Tetapi dan sering diikuti dengan tindakan-tindakan kriminal. Membobol ATM dan sebagainya, atau misalkan kasus pengeroyokan dan sebagainya karena dibawa pengaruh dari obat-obat ini. Tapi sebenarnya juga tanda-tanda seperti ini juga kayak seperti berat badan menurun dan sebagainya itu juga banyak dijumpai di penyakit-penyakit di dunia-dunia kesehatan sih sebenarnya. Nah, kadang juga berdampak terhadap gangguan mental sehingga ada yang depresi, kadang seperti orang gila dan sebagainya, menunjukkan hal-hal gitu ya. Kalau kata anak seperti sekarang plenger. Iya, seperti itu, bicara pelor, kemudian ngelantur, pokoknya gitu ya. tidak nyambung, lola, lalot dan pokoknya dibicarakan sesuatu mungkin sesuatu yang lucu, mungkin kita sudah tertawa, mungkin 2 menit kemudian mikir gitu ya. masih mikir dan lu tertawanya belakangan kan lucu jatuhnya. Siapa tuh? Jadi lalat. Jadi akhirnya tetapi memang itu banyak jumpai juga di penyakit-penyakit lain dan memang salah satu cara hanya untuk membuktikan bahwa orang ini betul-betul menggunakan narkotika atau tidak, pemeriksaan urin atau pemeriksaan rambut. Rambut? Ya. Karena kalau rambut dia memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Jadi mungkin kalau pemeriksaan urin mungkin dalam waktu beberapa hari atau dalam minggu ini mungkin sudah tidak terdeteksi karena seiring pergantian urin dan sebagainya sudah selesai. Tetapi mungkin kalau di pemeriksaan rambut itu memiliki jangka waktu yang mungkin sekitar 2-3 bulan, itu masih terdeteksi penggunaan 2-3 bulan sebelumnya. Oke. Nah, itu kan kalau kita melihat tanda-tanda dari luarnya aja ya, Kak. Tapi ada nggak sih orang yang ternyata dia pengonsumsi narkotika gitu, tapi hidupnya baik-baik aja gitu, masih berprestasi, masih bekerja seperti biasa, tapi ternyata dia pengguna apa memang nggak ada apa, tergantung dosisnya tadi, kembali lagi ke gitu. Lagi-lagi tergantung dosisnya. Jadi mereka mungkin mereka memakainya pada saat momentum tertentu. Nah, jadi kita mengambil contoh misalkan dia pada saat dia dosisnya sudah kecil, pada saat mungkin dia hanya sekedar kayak
pada saat momentum misalkan dia lagi punya aktivitas minggu ini, aktivitasnya padat, misalkan dia harus konser di sini pagi, siang di tempat lain, malam harus ke sebelah, lusanya ke sini lagi, belum urusan keluarga dan sebagainya, sehingga mereka mungkin menggunakan momentum saja. Jadi momentum di mana yang mereka menggunakan mungkin dengan dosis yang mungkin tidak agak skalanya agak kecil. Ya. Tapi tetap itu adalah penyalahgunaan. Penyalahgunaan dan yang kita takutkan adalah keseringan pakai karena aktivitasnya yang kemudian mepet-mepetan dan kemudian sudah mulai full aktivitas lalu berlanjut ke yang besar lainnya. Oke. Nah kan kita tahu ya, sama-sama tahu itu sangat-sangat berbahaya dan efek domino dari hal itu tuh sangat-sangat banyak juga ya Kak. Tapi kenapa sih seseorang tuh tetap bisa terjerumus ke dalam hal tersebut gitu Kak? Biasanya kenapa? Ya, salah satu alasan orang bahkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNN dengan beberapa universitas terkait alasan-alasan pemakaian. Nah, banyak responden yang ketika ditanyakan apakah Anda tahu bahaya narkoba? Mayoritas menjawabnya hampir 50%-nya tahu bahaya narkoba itu seperti apa. Tetapi dari kecil kita udah di ini kan. Iya, sudah dari TK, SD, SMP sudah dikenali, apalagi dengan gencarnya media sosial. Orang bisa akses apa saja, kemudian ada pengetahuannya. Nah mereka tahu bahaya narkobanya seperti ini, tapi mereka mau menggunakannya. Nah banyak yang kemudian masuk dalam gaya hidup ya. Banyak juga gaya hidup saya mau menggunakan ini karena memang lagi ngetren. Nah yang ini yang kita takutkan FOMO, FOMO, dan ini kita takutkan juga di anak-anak muda kita, apalagi kan generasi muda yang masih remaja, sifat keingintahuannya, penasarannya sangat tinggi dan sebagainya. Nah begitu, padahal mereka tahu sudah diberikan sosialisasi dan sebagainya. Nah begitu mereka sudah memakai karena mungkin merasakan efek sesaat yang mungkin menurut mereka baik atau yang apa yang diinginkan dirasakan sesuai dengan dipromosikan obat ini mungkin dapat, walaupun dapat enak di awalnya susah di akhirnya. Mereka akhirnya karena sifat narkoba yang ketergantungan dengan fisik yang memang masih gitu masih remaja, masih belum terlalu kuat dibandingkan orang dewasa, akhirnya mereka terjerumus ke dalam. Nah kemudian soal kenapa banyak orang memakai, kenapa mereka mau terus juga melanjutkan ini secara terus menerus, salah satunya adalah karena sifat dari narkotika yang seperti sampaikan di awal tadi baru sifat ketergantungan. Mungkin orang mau untuk berhenti, tetapi dia tidak bisa berhenti karena ketergantungan. Tubuh memaksa dia untuk menggunakannya lebih. Nah, dia tidak bisa mengontrol hal itu ya Pak? Tidak bisa mengontrol, makanya pentingnya rehabilitasi. Nah karena di pusat-pusat rehabilitasi memang selain terapi terhadap untuk mengembalikan orang ini, berbagai macam terapi dilakukan, mulai dari terapi fisik, mungkin obat-obatan tertentu yang membantu dia dulu untuk melupakan ini secara perlahan-lahan dan sebagainya. Jadi pentingnya rehabilitasi, soalnya kalau tidak direhabilitasi maka dia akan terbawa terus adiksi sehingga dia meminta terus untuk penggunaan narkoba. Jadi itu memang beberapa alasan kenapa kemudian seseorang bisa terjerumus, maunya terus meneruskan terus untuk menggunakan narkotika. Nah kemudian satu hal lagi adalah kita harus tahu bersama bahwa narkotika ini adalah satu bisnis yang besar. Nah kita tahu orang-orang yang membuat narkotika itu adalah bukan orang sembarangan. Iya betul. Mungkin orang-orang pintar yang bagaimana dia meramu satu saat dicampur dengan saat A, campur-campur plus B plus C, nanti hasilnya seperti ini dan sebagainya. Nah mereka terus memproduksi zat-zat baru. Nah zat-zat baru inilah yang kemudian dijual terus. Jadi membuat orang-orang yang memakai ini juga penasaran. Kira-kira ini rasanya kayak apa ya? Kira-kira cara mendapat nanti hasil akhirnya setelah kita pakai seperti apa ya? Nah rasa-rasa penasaran begitu yang kemudian terus orang mungkin susah untuk mau berhenti. Apalagi dia posisinya sudah ketergantungan. Nah plus biasanya kalau jenis-jenis narkotika baru ini kan belum termuat secara sah di dalam lampiran undang-undang narkotika. Ataupun juga di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Makanya untuk langkah hukumnya memang agak ribet karena belum termuat di dalam lampiran undang-undang. Nah, mungkin ada beberapa kasus di salah satu artis memang menggunakan salah satu saat di mana saat itu sebelumnya belum termuat di dalam lampiran undang-undang atau di Permenkes. Nah, sehingga ketika dia menggunakannya mungkin di luar negeri sudah termuat, jadi dilaporkan sebagai salah satu penggunaan obat-obat terlarang, salah satu obat terlarang. Tapi mungkin kalau di Indonesia kita belum memuatnya di dalam tidak ada undang-undang yang mengatur atau di peraturan Menteri Kesehatan pun belum termuat. Nah, sehingga itu yang dijadikan sebagai
mereka menganggap gitu kan? motif pakai saja karena ini belum ada, kita belum masih boleh kok masih ini, boleh gitu. kok yang ini belum dilarang di Iya, Indonesia. Nah hal-hal inilah yang kemudian membantu memperbanyak kasus penyalahgunaan. Belum lagi keterlibatan aparat sendiri. Kita harus akui bahwa akhir-akhir ini mungkin kalau kita nonton di televisi banyak bahkan dari dalam petugas penjara itu dari sendiri ya dalam Kak. penjara pun juga peredarannya dikendalikan dari dalam. Makanya banyak lapas juga bertransformasi dari menjadi tempat peredaran narkoba. Makanya beberapa waktu yang lalu, bulan lalu Kementerian IMIPAS bekerja sama dengan BNN dan beberapa lintas sektor terkait ada semacam operasi terhadap penyalahgunaan narkoba dan kriminal lainnya yang terjadi di situ terus dilakukan oleh Kementerian IMIPAS dalam rangka menghapus image bahwa lapas bertransformasi tadi dan juga tentu institusi lainnya termasuk BNN sendiri kita banyak melakukan koreksi terhadap mungkin bagaimana mengantisipasi hal-hal yang kayak membantu mempercepat dari petugasnya sendiri terhadap proses peredaran narkotika sendiri. Oke. Nah, aduh keren banget nih. Seru banget soalnya. Nah, kalau itu kan ada berbagai macam faktor yang tadi Kak Domi udah sebutkan. Nah, kita nggak usah jauh-jauh nih kalau di Belu ini sendiri itu faktor yang menjadi latar belakang seseorang bisa terjun itu kebanyakan apa Kak? Ya, mungkin berbicara soal Belu kita mungkin kasusnya tidak sebanyak yang di Jawa ya. Oh, oke. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak ada kasusnya. Jadi data sudah membuktikan bahwa semua kabupaten kota atau semua wilayah Indonesia itu ada kasus narkotikanya. Cuman mungkin frekuensinya berbeda-beda. Nah, kita salah satu yang juga menjadi alasan BNN ini hadir di Belu itu adalah faktor perbatasannya kita. Kita tahu di perbatasan kita ini kan sudah dihadiahi dengan banyak pembangunan, infrastruktur, kemudian pembangunan ekonomi, berbagai hal-hal yang bagus-bagus itu banyak didapatkan di Atambua. Nah, tetapi yang harus kita jaga juga bahwa adalah dengan kita ada di perbatasan bukan hal-hal baik saja yang kita dapatkan, tetapi kejahatan antar negara juga bisa menghantui kita. Nah, salah satunya adalah peredaran narkotika. Beberapa kasus yang terungkap di wilayah Belu itu adalah banyak peredaran narkotika yang terjadi melalui tapal batas, baik dari Timor Leste-nya ke sini ataupun dari sini yang ke Timor Leste. Nah, oleh karena itu memang banyak pengawasan yang memang sudah dilakukan di PLBN sendiri ataupun juga beberapa tempat perlintasan, tetapi kita tahu bersama bahwa mungkin kita perketat di PLBN tetapi yang di pinggir-pinggir PLBN ini kan hanya yang tidak tahu dan ini hanya sungai kering, kali kering yang kemudian mudah untuk dilintasi. Jadi logikanya saya mau mencuri lalu ngapain kemudian saya harus melewati tempat yang di pemerintah sudah ada orang tahu bahwa ada petugasnya. Jalan tikus yang lain gitu ya. Mending saya jalan tikus. Nah, jalur tikus inilah yang kemudian sangat dikhawatirkan. Nah, beberapa kasus yang ada ini kan beberapa yang ditemukan. Nah, sisa yang kemudian berjalan melalui yang tidak ditemukan pasti ada dan banyak. Itu alasan perbatasannya ya. Kemudian yang berikut salah satu kebiasaan bukan budaya ya, kebiasaan dari masyarakat kita mungkin baru bergabung di wilayah Atambua tetapi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras itu juga membantu proses. Jadi sebenarnya alkohol, rokok itu merupakan pintu masuk. Jadi kalau orang sudah menggunakan narkotika maka ya sudah dalam keadaan mabuk, teler dia, maka mudah untuk dia terjerumus ke dalam. Kita lihat saja acara-acara party atau acara itu kan selalu di atas jam-jam 10-an itu akan full dengan yang itu. Ini kita baru baru di pintu masuk nih. Kita tidak tahu perkembangan dengan kita di perbatasan, perkembangan anak-anak di zaman itu, generasi muda pada saat itu 20 atau 30 tahun lagi. Siapa tahu mungkin seperti di kota-kota besar mungkin mau pergi klub malam harus nyabu dulu atau harus pakai ini dulu dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 30 tahun ke depan. Makanya langkah antisipatif memang sangat penting. Ya, mudah-mudahan tidak sih. Nah, kemudian kalau ukuran Belu yang satu kita khawatirkan adalah soal tenaga kerja. Nah, tenaga kerja kita tahu bahwa dari timur ini kan didistribusi ke perusahaan-perusahaan sawit atau yang di Kalimantan, di Papua ataupun juga di Malaysia atau di luar-luar negeri itu kan sangat banyak. Nah, selama ini mungkin kita tiap pernah hidup di kota besar lalu tiba-tiba pergi ke satu kota besar yang itu sangat mudah didapatkan, mudah didapatkan. Plus modal dasar
kebiasaan mengkonsumsi alkohol, mabuk ini sudah ada. Iya, betul. Nah, yang kita takutkan karena banyak juga di tidak semua ya, tetapi dalam tanda kutip mungkin ada beberapa tempat yang mungkin pada saat mereka memanen sawit itu kan butuh fisik yang lebih kuat gitu nah, ditakutkan kemudian di situ ada peredaran-peredarannya, apalagi sasaran utamanya kan mereka-mereka yang mungkin sudah doyan mabuk karena sudah terbiasa jadi iya. mudah untuk masuk. Nah, ditawari sehingga mungkin mereka percaya bahwa itu jadi doping untuk fisiknya lebih kuat dan sebagainya untuk memanen kelapa sawit atau untuk proses melancarkan pekerjaannya. pekerjaannya ya, gitu, Nah, gitu. tetapi 2-3 tahun kemudian sudah sakit-sakitan dikirim balik perusahaannya karena sakit-sakitan. Iya. Makanya pentingnya memang pengawasan sih sebenarnya betul. dan edukasi seperti ini. Betul, emang tindakan preventif di awal itu sangat-sangat perlu ya Kak. Iya, Gitu. Nah, tapi ketika seseorang sudah terjerumus, sudah kecanduan, tapi tetap ada hal-hal untuk kembali menjadi normal lagi ya Kak, gitu. Kayak masih ada peluang lah untuk kembali Masih ada sehat. peluang, masih ada harapan kok Masih untuk ada kembali. harapan, Beda kalau misalkan dia membantu mengedarkan, nah itu tentu kasusnya pidana. Oh, Nah, oke. tetapi kalau misalkan kita menggunakan karena salah menggunakan untuk diri sendiri dan sebagainya, terlebih untuk diri sendiri bisa juga dilakukan proses rehabilitasi, masih bisa kembali. Dan rehabilitasi ini menjadi pilihan yang tepat kalau oke. kita terlanjur menggunakan atau keluarga kita terlanjur menggunakan. Iya, oke. Jadi proses rehabilitasi itu prosesnya panjang. Jadi sesuai dengan tingkat pemakaiannya Oke. dan sebagainya, dan biasanya akan diasesmen dulu orangnya memiliki kondisi seperti ini dan sebagainya. Apakah harus dia rawat jalan atau rawat inap? Terus nanti kalau memang diputuskan rawat jalan, nanti akan terhubung dengan timnya kami, tim rehabilitasi untuk melakukan rehabilitasi. Tapi kok kalau misalkan ini sampai pada memang tahapan yang memang sudah wajib untuk dilakukan Dipantau rawat inap, 24 jam gitu kali ya. untuk 24 jam, maka biasanya kita mengirim ke pusat rehabilitasi BNN di Bogor, di Lido, iya, ataupun juga pusat rehabilitasi BNN terdekat yang menyelenggarakan rawat inap. Nah, di sana memang terapinya mulai dari fisik, kemudian sosial dan sebagainya. Jadi segala aspek itu dilakukan untuk mengembalikan orang menjadi kembali sehat. Sehat kali. Ya. Tapi ada kan ya Kak yang jadi sehat lagi, yang Ada normal lagi banyak. sehat. Jadi Kak? biasanya prosesnya di 6 bulan pertama itu dilakukan terapi. Kalau toh memang sampai 6 bulan belum berhasil, nanti back lagi 6 bulan lagi kayak begitu, sehingga sampai memang orang kembali berhasil. Oke. Ya. Berarti memang dari si penggunanya juga ada niat untuk Ada niatnya. Iya Kak. Jadi kayak kalaupun misalnya dari BNN udah berusaha, tapi dari dirinya niat sendiri. dirinya sendiri dia tidak mau keluar ya susah juga. susah juga Makanya ya, memang butuh kerjasama dan sebagainya. dari ini. Oke. Nah kalau BNN sendiri kan memang kita sudah tahu dari awal, selain tindakan preventif yang selama ini sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika ini. Nah tapi kalau sebenarnya sejauh apa gitu peran BNN ini dalam menangani masalah narkotika gitu? Ya, di BNN sendiri memang kita memiliki beberapa tugas pokok ya. Yang pertama mungkin yang tadi di pencegahan tadi ya, salah satu tindakan preventif, kita mengedukasi masyarakat sehingga orang tahu bahayanya seperti ini, tidak boleh menggunakannya. Kemudian yang kedua, kita ada namanya pemberdayaan. Oke. Nah, di pemberdayaan ini sebenarnya sasaran kita itu adalah orang-orang yang terlanjur menggunakan narkotika yang tadi direhab tadi. Oke. Supaya mereka keluar, karena kan biasanya mereka setelah habis keluar dari pusat rehabilitasi kadang susah mendapatkan pekerjaan dan sebagainya karena stigma Dikucilkan negatif, biasanya ya. dikucilkan dan sebagainya, padahal sebenarnya mereka sesama warga yang orang sudah bertobat dan sebagainya harusnya diterima, tetapi kadang-kadang masih ada image-image negatif, dikucilkan dan sebagainya, sehingga biasanya kita bekerja sama dengan dinas tenaga kerja atau dinas sosial. Biasanya kalau ada pelatihan-pelatihan tertentu itu biasanya kita berikan. Tetapi kalau untuk yang di pusat-pusat rehabilitasi yang 24 jam tadi yang dibilang itu biasanya ada juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan berarti begitu di dalamnya ya? di dalamnya. Jadi itu juga untuk misalkan pada saat jam sekian saya harus menggunakan obat, pada saat jam sekian dia diajari yang itu, sehingga misalkan dia tidak mengingat, memorinya tidak kembali lagi untuk pemakaian dan sebagainya. Jadi terapinya memang sudah sangat spesifik sampai detail-detail seperti itu. Jadi mereka dibebani dengan keterampilan tertentu sehingga begitu dia menjalani rehabilitasi, proses untuk dia mengembalikan keterampilannya dia dan sebagainya, atau mungkin sebelumnya dia tidak punya keterampilan menjahit, dia diajarkan menjahit atau gitu. tukang bengkel dan sebagainya itu diajarin sehingga begitu dia keluar dia bisa mendapatkan usahanya kembali. Nah, itu Keluar di punya keterampilan punya baru keterampilan. ya. Dia itu kegiatan pemberdayaan ya. Dan untuk di Belu sendiri di 1
tahun lalu ya kita melakukan kegiatan pemberdayaan di Silawan ya. Nah, jadi mungkin sasaran kita tidak kepada pengguna, mantan pengguna, tetapi kepada masyarakat yang rentan terhadap peredaran narkotika di tapal batas. Jadi mereka-mereka yang tinggal di pinggiran-pinggiran perbatasan, kita perbaiki ekonomi. Waktu itu kita dengan budidaya ayam broiler. Oh, oke. Jadi tiba-tiba BNN ngurusnya ayam broiler. Peternakan. Peternakan. Jadi kami bekerja sama dengan teman-teman dari Dinas Peternakan, ada ibu dokter hewan dan sebagainya beberapa. Mereka memberikan informasi bagaimana beternak hewan, kemudian sampai dengan tahapan penjualan sebagainya. Setidaknya dengan adanya aktivitas ekonomi yang ini membuat mereka mungkin gitu ya? Ekonominya agak bagus sehingga tidak menahan membuat salah gitu ya untuk membentengi dirinya gitu ya. Membentengi dirinya terhadap godaan-godaan di perbatasan karena kan bisnis yang besar sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam prosesnya. Selain pemberdayaan, kita juga di pemberdayaan ini kita menciptakan namanya penggiat anti narkoba. Jadi di pemerintah, swasta, sekolah dan sebagainya, kita memberikan bimbingan teknis kepada mereka. Setidaknya mereka melakukan kegiatan campaign secara mandiri di institusinya. Nah, salah satunya seperti hari ini juga ini bagian dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan atau kemandirian dari instansi pemerintah membantu mengkampanyekan semangat stop narkoba atau anti penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian yang berikut adalah pemberantasan. Nah, di pemberantasan ini mayoritas diisi dengan teman-teman penyelidik atau penyidik dari bantuan dari Polri, dari Polres atau dari Polda, kemudian ada juga penyidik dari ASN, penyidik dari ASN yang kemudian membantu untuk proses penyelidikan maupun penyidikan. Kemudian yang berikut adalah rehabilitasi. Nah, di rehabilitasi ini tugasnya adalah mengembalikan orang-orang yang penyembuhan penyembuhan. Jadi kita memandang orang-orang yang menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri ataupun juga menyalahgunakan karena bukan untuk mengedarkan ya, menyalahgunakan untuk diri sendiri, itu kita menganggap sebagai orang-orang warga negara yang sakit yang perlu disehatkan kembali, makanya dilakukan rehabilitasi. Dan proses rehabilitasi seperti yang saya ceritakan tadi bahwa butuh waktu dan kerjasama dari orang ke bawah dari orang ini juga. Nah, berarti memang ya teman-teman dari BNN itu udah dari hulu ke hilir nih. Hulu ke hilir kita lakukan untuk melakukan pemberantasan narkotika ini gitu. Tapi tidak hanya BNN saja nih yang memang harus melakukan itu ya. Kita pun sebagai masyarakat kita juga harus aware dengan hal ini gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya, bukan pertanyaan ya, terakhir nih Kak. Mungkin dari Kak Domi bisa gitu kayak bagaimana sih seharusnya masyarakat ini bisa ikut membantu BNN ataupun membentengi dirinya sendiri agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika ini. Gitu. Supaya kita jangan terjerumus ke dalam peredaran narkotika minimal untuk diri sendiri. Yang pertama bahwa kita pahami dulu apa sih sebenarnya bahaya narkoba. Walaupun variabel ini, pengetahuan ini belum tentu otomatis bahwa orang tidak menggunakan narkoba, buktinya banyak juga menggunakan narkoba, tapi setidaknya kita memahami dulu bahayanya seperti apa. Kalau saya pakai, banyak orang bilang enak pakai narkoba, tetapi image itu hanya sesaat. Jadi saya pakai sekarang 1-2 jam saya mendapatkan efeknya, tetapi setelah itu saya mulai dihadapkan pada persoalan-persoalan. Bayangkan kita memasukkan drop sejumlah obat ke dalam tubuh, kita suntik, kita minum, konsumsi atau kita hirup, isap dan sebagainya. Bayangkan tidak terkontrol jumlahnya. Dan saat-saat ini mempengaruhi ginjal kita, jantung kita, organ-organ tubuh kita untuk menerima pasokan obat yang kita konsumsi sehingga berdampak terhadap kesehatan kita. Nah, jadi pentingnya pengetahuan bahwa image enak itu hanya sesaat, tetapi diikuti dengan hal-hal yang negatif lainnya. Kemudian yang berikut adalah kita wajib mengatakan tidak pada setiap ajakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, biasanya kalau melihat kondisi kita, anak-anak yang sering keluyuran malam, atau mungkin suka mabok-mabokan, atau mungkin kita yang misalkan lagi kebingungan mencari pekerjaan, kadang-kadang dimanfaatkan orang-orang yang karena mereka yang mengedarkan narkoba itu orang pintar nih. Nah, bisnis mereka bisnis. Jadi dilihat ada peluang, ini saya bisa masuknya melalui apa sih? Misalkan ini kayaknya dia lagi stres nih, ada utang yang belum dibayar. Nah, di saat kita lagi momentum-momentum seperti itu, memang
solusi-solusi jangka pendek begitu kadang-kadang bisa Lebih menarik gitu ya. menarik. Apalagi dia langsung tawarkan duitnya langsung di depan mata. Nah, sehingga mari kita menanamkan di otak kita bahwa setiap kali penggunaan narkotika itu jangan diikuti karena memang mungkin dia memberikan kita imbalan tertentu tapi dampaknya akan sangat besar. Mungkin masalah hari ini teratasi, tetapi besoknya 1000 permasalahan akan muncul lagi Iya, karena ini berurusan dengan permasalahan hukum. Oke, Jadi kita pada tawari, kemudian jangan sembarangan membeli obat. Nah, karena syukur-syukur apotek-apotek kita masih yang menjaga kita. Bahkan jangankan obat yang narkotika, obat-obat yang label Resep dokter yang ya, keras ya, iya. daftar obat keras saja tidak diberikan sembarangan. Iya. Nah, sehingga berobatlah di tempat pengobatan yang seharusnya, Iya. sehingga kita mendapatkan pengobatan yang sesuai. Nah, jangan sampai kita salah membeli obat, salah membeli produk, kemudian kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan. Yang berikut kemudian kami mengajak kita kalau misalkan ada keluarga atau mungkin kita sendiri atau keluarga atau orang-orang di sekitar kita yang mungkin terlanjur menggunakan narkotika, mari kita melaporkan kepada BNN sehingga kita lakukan rehabilitasi. Undang-undang menjamin bahwa kalau kita melapor sendiri karena kita menggunakan narkoba karena pakai untuk diri sendiri ya, bukan mengedarkan, itu tidak dijamin bahwa tidak akan dipidana. Itu dijamin oleh undang-undang. Jadi jangan takut untuk melapor karena kan ada orang tertentu, ada keluarganya begitu dia mau melaporkan dia takut. Karena betul. jangan Jadi sampai lebih nanti baik keluarga ini saya ya. dijerumus. Nah, jadi kita mau menyampaikan bahwa itu dijamin oleh undang-undang. Bahkan dilaporkan kepada polisi sekalipun itu tidak akan dipidana. Tidak akan secara Itu hukum dijamin ya. undang-undang. Oke. Dan mungkin satu pesan bahwa kita tinggal di perbatasan, di tengah yang bagus-bagus ini, tawaran-tawaran yang lain juga terus berdatangkan. Tawaran dalam artian adalah untuk membantu kejahatan-kejahatan antar negara, salah satunya termasuk narkotika. Jadi berkaca dari beberapa kasus yang terjadi di perbatasan, mari kita jaga perbatasan kita, mari jaga diri sendiri, jaga perbatasan kita sehingga kita tidak ada peredaran narkotika. Dan satu yang sebelum closing ya, satu yang menjadi penting bahwa di tanggal 26 Juni kita akan merayakan Hari Anti Narkotika. Nah, di Hari Anti Narkotika tahun ini kita punya tema adalah melalui Ananda Bersinar kita wujudkan generasi emas. Jadi Ananda Bersinar itu Ananda itu aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Bersinar itu bersih narkoba. Jadi Anandanya bersinar, generasi muda kita bersinar menuju generasi unggul di nanti di 2045. Mudah-mudahan tercapai ya. Oke, amin ya. Ya, mudah-mudahan melalui podcast seperti ini ataupun juga kegiatan-kegiatan di RRI lainnya. Mudah-mudahan informasi seperti ini terus kita gencarkan sehingga banyak masyarakat yang teredukasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Karena memang yang kata Kak Domi tadi agar kita tidak terjerumus ini, kita memang sudah tahu dan sudah mengerti kalau ini tuh sangat-sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nah, makanya kita butuh maksudnya kita butuh untuk mensosialisasikan hal-hal ini ya. Sehingga banyak orang lebih tahu lebih bagus. Mudah-mudahan setelah dia tahu, dia bukan menjadikan pengetahuan itu sebagai sarana untuk dia masuk, tetapi untuk menghindari bahwa kalau saya pakai bahayanya seperti ini. Iya, berarti udah tahu dari awal kalau ini sangat-sangat berbahaya, bahkan tidak hanya untuk fisik kita saja, tapi juga mental kita, lingkungan kita gitu. Jadi katakan tidak untuk narkoba. Wajib katakan tidak tanpa narkoba ya. Katakan tidak pada narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Dan tentu kita harus selalu dalam 1 kali 24 jam kita harus selalu menghindarkan diri narkoba, tawaran apapun tidak boleh. Apapun itu kadang-kadang karena iming-imingnya sangat besar. Ingat walaupun enaknya tuh cuma sebentar doang ya, tapi sebentar. Masalah dan hal-hal negatif yang yang di belakangnya itu tuh lebih banyak daripada nikmat yang hanya sementara itu. Siap. Oke. Nah, seru banget ini sebenarnya pembahasannya gitu. Karena ya tadi narkotika itu tidak jauh dari kita ya Kak. Ada di lingkungan di sekitar kita gitu. Ya. Tapi karena kita dibatasi waktu cuma 30 menit aja, mungkin nanti kita ada kesempatan lagi gitu untuk ngobrol-ngobrol dengan kami selalu siap untuk berbagi informasi. Justru kami yang harus mengucapkan terima kasih kepada Stereotype. Nanti kalau memang ada momentum atau ada kesempatan lain kita bisa saling berbagi melalui Stereotype. Terima kasih Stereotype. Terima kasih ya Kak. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton Stereotype Podcast episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jumpa dan salam sehat tanpa narkoba. Iya, salam sehat tanpa narkoba. Oke, jadi katakan tidak untuk narkoba. Bye-bye.